Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga adik-adik semua, saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat dan terus tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari dan menjalankan ya rutinitas perkuliahan kita. Saya terus mengingatkan pada adik-adik sekalian agar tetap semangat ya, tetap menjaga kesehatan meskipun di rumah saja, dan jangan lupa tetap terus ingat anjuran pemerintah yaitu dengan 3M, tetap memakai masker ketika keluar rumah, menjaga jarak, dan jangan lupa terus mencuci tangan dengan air yang mengalir. Ya, adik-adik sekalian, hari ini kita akan membahas mengenai pokok bahasan tentang pengambilan keputusan ya. Nah, adapun pokok bahasan kita itu mengenai apa itu keputusan ya, definisi pengambilan keputusannya, ya proses pengambilan keputusan, ya tipologi pengambilan keputusan, ya jenis keputusan terkait dengan masalah yang dihadapi, faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan, ya pengambilan keputusan kelompok, serta implikasi manajerial dalam pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ya di mana ya contoh keputusan itu manajer puncak dia menentukan tujuan-tujuan organisasi, produk atau jasa apa yang akan dijual dan bagaimana cara terbaik untuk membiayai berbagai organisasi operasi serta di mana tempat yang tepat untuk pabrik yang baru. Okay. Nah, selanjutnya manajer tingkat menengah itu dia menentukan jadwal produksi ya, menyeleksi karyawan baru dan mengevaluasi karyawan untuk kebutuhan pelatihan, pengembangan, dan pembayaran. Dan yang ketiga, karyawan atau pekerja menentukan hal-hal berkaitan dengan pekerjaannya seperti apakah akan datang tepat waktu untuk menyelesaikan pekerjaan, apakah harus memenuhi permintaan yang dibuat oleh atasan secara jelas. Jadi sebenarnya secara garis besar ya, top manager ya, di sini ada disebut dengan manajer puncak, dia menentukan tujuan-tujuan organisasi ya. Kalau manajer menengah atau disebut dengan middle management ya, disebut dengan di situ dia terdiri dari manajer personalia, manajer keuangan, manajer marketing ya, jadi seperti itu ya. Jadi yang ketiga itu yang karyawan pekerjanya. Ya, jadi tingkatan manajemen itu menentukan apa itu keputusan-keputusan mereka. Nah, selanjutnya ini keputusan atau disebut dengan decision adalah pilihan-pilihan yang dibuat dari dua alternatif atau lebih. Jadi keputusan ya, kita memilih ya dari dua alternatif-alternatif yang ada. Pilihan mana yang cocok yang harus kita ambil ya setelah dibuat suatu analisis, suatu pertimbangan-pertimbangan yang khusus. Nah, selanjutnya pengambilan keputusan itu adalah suatu proses memilih alternatif terbaik dari serangkaian alternatif keputusan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ya, yang sudah saya bilang tadi sebelumnya, bahwasannya apa sih yang kita inginkan ya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, jadi kita ada suatu dilema, ada suatu masalah, ya pasti kita memilih bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut dengan alternatif-alternatif yang ada. Ya. Ya, otomatis kita juga harus mengumpulkan sumber informasi yang ada sehingga kita mampu mencapai ya mendapatkan suatu keputusan ya yang hakiki, yang keputusan yang terbaik ya yang kita ambil. Nah, sini juga definisi pengambilan keputusan dan urgensinya ya, di mana keputusan itu muncul sebagai reaksi atas sebuah masalah. Ya, artinya ketidaksesuaian antara perkara saat ini dan keadaan yang diinginkan. Ya, jadi kita pinginnya sih keadaan itu ya normal ya, tapi tidak sesuai dengan keadaan ya, seperti itu. Jadi kan itu biasa terjadi masalah-masalah dalam hidup kita, tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut ya. Nah, di sini juga tentang jenis keputusan terkait dengan masalah yang dihadapi, yaitu pertama keputusan terprogram, yaitu suatu keputusan yang terstruktur
dan berulang yang dapat ditangani dengan pendekatan rutin. Jadi dia jelas ya yang rutinitas yang biasa ya terprogram. Jadi hal ini bisa dilihat bahwasanya keputusan terprogram itu masalah-masalah yang sering terjadi dan bisa ditangani, misalnya mengenai pembelian-pembelian. Jadi tidak harus mengenai langsung manajer puncak, itu bisa langsung pada manajer middle manager ya. Nah, jadi tidak harus pada manajer puncak karena ini mengenai yang sering terjadi terprogram. Nah, keputusan tidak terprogram yaitu suatu keputusan yang memerlukan suatu pemecahan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak ada rencana. Jadi mengenai pembelian apa sih yang biasanya dalam dalam biasanya dalam program itu ada pembelian ini pembelian yang harus kita rencanakan. Nah, tapi dalam perencanaan itu tidak ada biaya-biaya yang tidak terduga. Jadi seperti itu putusan yang tidak terprogram ya. Nah, definisi masalah ya, di mana masalah adalah suatu perbedaan ya, antara keadaan pekerjaan yang ada dan keadaan pekerjaan yang dikehendaki ya. Ya, jadi masalah itu adanya suatu keadaan di mana kita ingin pekerjaan itu kehendaknya seperti ini, tapi tidak terjadi yang kita kehendaki ya. Sedangkan kesempatan merupakan suatu kondisi di mana kondisi tersebut memberi kesempatan bagi organisasi untuk memanfaatkan agar diperoleh hasil yang melebihi dari hasil yang diharapkan. Jadi ada peluang-peluang yang kita dapatkan selama kita menghadapi masalah tersebut ya. Misalnya dalam masalah-masalah pandemi seperti ini ya, jangan jadikan suatu masalah tapi jadikan suatu kesempatan bagi kita untuk mendapatkan suatu peluang dalam hidup kita ya. Contohnya seperti apa, misalnya ya dalam perkuliahan ini ya, adik-adik semua yang di rumah merasa ini adalah suatu masalah, padahal ini merupakan menjadi peluang bagi adik-adik selama pandemi, di mana adik-adik bisa memberikan suatu solusi terbaik bagi mahasiswa-mahasiswi yang tidak suka sebagai writer ya, penulis makalah ataupun sebagainya. Nah, bisa jadi ya itu peluang bagi adik untuk mendapatkan uang masuk ya, mendapatkan bisnis tersendiri ya. Halnya kesempatan yang sedang ada ya pada pandemi seperti ini, bisa seperti skill-skill yang ada pada diri adik-adik semua ya, misalnya seperti mampu belajar atau mampu memberikan ilmunya kepada orang-orang yang sedang membutuhkan ya, misalnya membuka les privat untuk anak-anak sekolah ya, karena anak sekolah itu kan biasanya itu di rumah. Jadi bagaimana adik-adik melihat suatu kesempatan ini untuk menjadi peluang bagi adik-adik semuanya ya, memberi jasa les privatnya pada orang-orang yang membutuhkan jasa tersebut. Nah, jenis masalah-masalah itu adalah masalah yang terstruktur dengan baik, yaitu masalah-masalah yang bersifat lugas, tidak asing dan mudah dirumuskan. Masalah yang tidak terstruktur ya dengan baik yaitu masalah yang baru, yang informasinya bersifat ambigu dan tidak lengkap ya. Jadi yang terstruktur yang biasa, yang sering terjadi, yang sudah tahu kita bagaimana solusinya, bagaimana kendala-kendala yang kita hadapi itu mudah kita selesaikan. Sedangkan masalah yang tidak terstruktur itu yang baru, yang biasanya belum pernah ada yang terjadi, makanya menjadi informasi lebih bersifat ragu-ragu ya. Oke. Nah, faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan itu ya, pertama kondisi kepastian ya. Kondisi kepastian adalah suatu kondisi di mana pengambil keputusan mempunyai informasi sepenuhnya tentang masalah yang dihadapi, alternatif pemecahan masalah yang tepat, karena hasil dari setiap alternatif pemecahan tersebut telah diketahui. Jadi kondisi kepastian ya. Kedua adalah resiko ya, di mana resiko suatu kondisi yang dapat diidentifikasikan, diprediksi kemungkinan terjadi dan
kemungkinan dari setiap pemecahan yang sesuai dengan hasil yang diinginkan atau yang ingin dicapai. Jadi risiko tentang pasti ini akan terjadi ya, pasti akan tentang kemungkinan probabilitas yang akan terjadi. Jadi ada risiko di dalamnya. Ketiga itu ketidakpastian, adalah suatu kondisi di mana pengambil keputusan tidak memiliki kepastian ya, atau tidak dapat menentukan sesuatu yang subjektif ke dalam kemungkinan yang bersifat objektif. Oke, selanjutnya yaitu tentang proses pengambilan keputusan dan elemen-elemen dasarnya, di mana model rasional ya. Berarti model rasional ini adalah membuat pilihan yang konsisten dan memaksimalkan nilai dalam batasan-batasan tertentu. Kedua, batasan-batasan tertentu adalah kejelasan masalah, pilihan-pilihan yang diketahui, pilihan-pilihan yang jelas, pilihan-pilihan yang konsisten, dan tidak ada batasan waktu dan biaya, di mana hasilnya juga maksimum. Ya, keputusan yang rasional adalah model pembuatan keputusan yang mendeskripsikan bagaimana individu yang seharusnya berperilaku untuk memaksimalkan hasil. Ya, jadi sesuai dengan ya secara real ya, secara rasional. Oke. Nah, ada 6 langkah sih perilaku individu dalam menciptakan kreativitas dalam pengambilan keputusan ya, di mana kita lihat dulu ya masalahnya itu seperti apa ya, mendefinisikan masalah itu apa, di mana untuk mendefinisikan masalah itu juga harus jelas, karena seringkali ya terjadi kesalahan-kesalahan dalam hal ini seperti masalah yang tidak terlihat, yang tidak terdefinisikan secara jelas, maka manajer perlu membedakan masalah dengan gejala yang tampak. Kita lihat dulu masalahnya seperti apa, kenapa ini bisa terjadi dalam misalnya dalam laporan keuangan ya, terjadi pembengkakan harga seperti itu. Nah, makanya dilihat dulu masalahnya ini apa. Nah, kedua, mengidentifikasikan kriteria keputusan ya, di mana mengembangkan alternatif pemecahan masalah secara kreatif walaupun ada batasan constraint, sehingga pengambilan keputusan dapat menentukan apa yang relevan dalam membuat keputusan. Ya, jadi kita kembangkan alternatif-alternatif yang ada ya, secara kreatif walaupun ada batasannya ya, sehingga pengambil keputusan dapat menentukan apa yang relevan, yang cocoknya seperti apa ya. Ada alternatif, jalan keluarnya ada. Nah, jadi kita identifikasikan kriteria keputusan tersebut ya. Ketiga, kita menimbang kriteria yang telah diidentifikasi sebelumnya. Artinya, melakukan evaluasi dan memilih alternatif terbaik melalui serangkaian kriteria, misalnya dengan menggunakan sistem scoring. Jadi artinya kita kasih bobot ya, masalah tersebut. Kira-kira kalau alternatif ini bobotnya berapa? Nah, misalnya kita ada alternatif ini kita kurangkan atau kita tambahkan. Ada bobot-bobotnya sehingga bobot mana yang paling terbanyak ya. Kita membuat skor di dalamnya. Yang keempat itu membuat berbagai alternatif ya. Artinya setelah melalui berbagai pertimbangan tadi, maka diambil satu keputusan ya. Misalnya alternatif yang diambil adalah alternatif dengan skor yang paling tinggi untuk setiap kriteria merupakan alternatif yang terbaik yang sudah saya sebutkan tadi yang sebelumnya ya. Jadi ada bobotnya ya, berapa nilai tertinggi, maka itu bobot yang terbaik yang harus kita ambil. Kalau dia rendah, nah, berarti nggak usah kita ambil. Jadi kita lihat ya tentang alternatif-alternatif yang ada. Nah, yang kelima kita implementasikan, di mana ini merupakan tahapan yang paling sulit dalam proses pengambilan keputusan. Jadi setelah kita memberi bobot tadi, dah kita ambil nilai tertinggi dan kita implementasikan, ya walaupun ini sulit ya, tapi yang tetap harus diambil keputusan. Dan kita evaluasi setelah itu, ya kita monitor apakah sesuai dengan yang kita kehendaki, apakah sesuai dengan rencana, apakah sesuai dengan struktur yang kita buat tadi ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya model kreativitas ya. Tadi yang pertama ini adalah proses pengambilan keputusan dan elemen-elemen dasarnya. Pertama, model rasional. Jadi dia harus sesuai dengan rasional dengan pilihan yang konsisten ya. Yang kedua itu adalah model kreativitas ya, model kreativitas di mana kemampuan menciptakan ide-ide baru dan bermanfaat ya.
Tujuannya adalah membantu mengidentifikasikan dan memahami masalah yang belum jelas. Ya, ada 3 komponen ya dalam kreativitas itu, yaitu tentang keahlian seseorang, ya, tentang keahlian di mana dasar untuk setiap pekerjaan yang kreatif bisa diperoleh dari kemampuan, pengetahuan, kecakapan, dan potensi diri. Ya, jadi seorang itu ahli karena dia sudah terbiasa, sudah menjalani rutinitas, ya, masalah-masalah yang dihadapi itu sudah sering terjadi, makanya dia tahu solusinya seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi ada solusinya cepat ya teratasi. Ya, misalnya seperti seorang ahli, maka individu tersebut harus memiliki pengetahuan yang luas tentang keahlian tersebut. Jadi yang sudah saya sebutkan tadi, dia sudah paham ya, sudah paham bahwasannya masalah itu sudah sering timbul, masalah itu sudah sering muncul, sehingga solusi-solusi yang dihadapi itu mudah terdeteksi, mudah, artinya masalah tersebut ada jalan keluar di dalamnya. Ya, selanjutnya itu adalah tentang keterampilan. Ya, keterampilan sama juga dengan keterampilan kreativitas atau bagaimana dia berpikir secara kreatif, ya, dimana karakteristik pribadi yang berhubungan dengan kreativitas serta kemampuan untuk menggunakan analogi serta bakat untuk melihat sesuatu yang lazim dari sudut pandang yang berbeda. Ya. Jadi dia berdasarkan analogi-analoginya bagaimana ya yang cocok ya dari sudut pandang orang yang berbeda-beda, yang memiliki, wah ternyata seperti ini bagus ya. Jadi ada sudut pandang dari, kalau kita lihat dari sudut pandang ini bagusnya kita harus mengambil keputusan seperti ini. Jadi kita lihat dulu sudut pandangnya seperti apa. Misalnya seorang peneliti akan menjadi lebih kreatif jika berada dalam suasana hati yang baik. Jadi untuk mendapatkan hal tersebut, banyak hal yang menyenangkan bisa dilakukan seperti mendengarkan musik, makan, minum ya, favorit, atau bersosialisasi dengan individu lain. Jadi orang bisa keluar keterampilan itu, bagaimana dia berpikir kreatif ya. Kalau mungkin tergantung dari suasana hatinya ya. Jadi moodnya itu ada, ataupun moodnya itu muncul ya dengan kreativitas yang terbaik, ide-ide yang terbaik ketika dia saat tenang, saat rileks ya. Nah, selanjutnya yaitu tentang motivasi tugas intrinsik, yaitu keinginan untuk mengerjakan sesuatu karena adanya dorongan dalam diri individu yang dan berpengaruh ya, dan pengaruh dari lingkungan kerja. Ya, misalnya hal tersebut dilakukan karena menarik, rumit, mengasihkan, memuaskan, atau menantang secara pribadi, serta lingkungan kerja membedakan support dalam bentuk konstruktif serta seperti memberikan penghargaan dan pengakuan atas kreativitas individu tersebut, ya. Oke, yang selanjutnya ini adalah tentang model intuisi atau firasat. Nah, jadi model pengambilan keputusan yang ketiga ini adalah tentang intuisi atau firasat ya. Di mana seseorang itu proses yang tidak sadar sebagai hasil dari pengalaman yang disaring atau kekuatan yang muncul dengan cepat tanpa intervensi dari berbagai proses yang masuk akal sadar. Ya, masuk akal ataupun dalam sadarnya itu ya. Contohnya pada saat bawahan Anda memberikan laporan, Anda merasa bahwa ada ketidaksesuaian dalam laporan tersebut ya. Yang misalnya seperti itu tadi. Jadi firasat, ada hal-hal yang membuatnya dia mengambil keputusan tersebut ya. Dia biasanya ini penjualannya banyak ya. Kenapa tiba-tiba di penjualan marketing ini sedikit? Jadi dia ada firasat ataupun ada intuisi, ini pasti ada sesuatu yang janggal di dalamnya. Jadi dia melihat dari firasat-firasatnya itu sehingga dia sadar muncul ya, tanpa intervensi, tanpa harus kamu harus ini ya, harus tahu ya ini dari mana. Nah, tapi dia sudah tahu ini pasti ini kendalanya di sini, jadi karena dia sudah tahu proses-proses yang sering terjadi ya, yang masuk dari akalnya, dan sadar bahwasanya ini sudah sering terjadi. Kenapa ini kenapa di laporan keuangan ini bisa terjadi lonjakan ataupun terjadi penyusutan ya, seperti itu. Selanjutnya, pada kondisi bagaimana sih individu cenderung menggunakan
intuitifnya ya, ketika terdapat tingkat ketidakpastian yang tinggi ya, ketika hanya sedikit teladan yang bisa digunakan ya, ketika variabel-variabelnya kurang bisa diprediksi secara ilmiah ya, ketika fakta-faktanya itu dibatasi, dan ketika fakta-fakta tersebut tidak menunjukkan titik terang ya, ketika hanya sedikit menggunakan data analisis, ketika terdapat beberapa solutif alternatif masuk akal yang bisa dipilih ya, ketika waktu sangat terbatas ya, ketika adanya tekanan untuk membuat keputusan yang tepat. Jadi kondisi-kondisi itu cenderung menggunakan perasaan atau instingnya ya, insting seorang pasti akan muncul ketika hal-hal seperti yang tersembilan ini ada. Nah, selanjutnya itu implikasi manajerial dalam pengambilan keputusan. Ya, yang pertama yaitu adalah gaya pengambilan keputusan ya. Jadi setiap manajer itu dia memiliki gayanya masing-masing. Bagaimana seseorang ya mengambil keputusan ya. Setiap pemimpin itu berbeda-beda dalam pengambilan keputusan ya. Gaya yang seperti apa ya. Misalnya ada model gaya direktif ya, pengarah ya, suatu gaya pengambilan keputusan dengan ambiguitas atau ketidakjelasan yang rendah dan cara berpikirnya yang sangat rasional ya. Nah, jadi contohnya itu adalah seperti di militer ya, banyak kita jumpai gaya-gaya direktif seperti ini, pengarahan ya. Kedua itu gaya analitis ya, adalah suatu gaya pengambilan keputusan dengan toleransi yang tinggi terhadap ambiguitas atau ketidakjelasan dengan cara berpikir yang rasional ya. Jadi ada analitis ya, penelitian-penelitian ya, dia seleksi dulu ya, terlebih dahulu ya, mengenai data-data yang ada ya. Selanjutnya itu gaya konseptual ya, konseptual itu adalah suatu gaya pengambilan keputusan dengan toleransi yang tinggi untuk ambiguitas atau ketidakjelasan dan cara berpikirnya intuitif yang tinggi juga. Jadi dia ada konsep dalamnya untuk jangka panjang ya, bagaimana dia memprediksikan hal-hal ini akan terjadi seperti itu. Jadi memang sih agak lama ini ya konseptual cara pengerjaannya, tapi dia sudah terstruktur di dalamnya, sudah membuat konsep-konsepnya ya secara jangka panjang ya. Itu gaya-gaya kepemimpinan yang setiap perusahaan itu berbeda-beda. Yang selanjutnya itu gaya perilaku ya, adalah suatu gaya pengambilan keputusan dengan toleransi yang rendah untuk ambiguitas atau ketidakjelasan dengan cara berpikir intuitif yang tinggi. Jadi dilihat terhadap perilaku-perilaku konsumen ya, bagaimana dia bisa mengambil suatu keputusan. Dia bisa tidak mau dengan data, tidak mau bukan data sih, maksud tidak mau dengan deskriptif ataupun dengan penjabaran, dia langsung mau pada perilaku seseorang, pada tindakan seseorang. Jadi dia bisa mengambil suatu keputusan. Ya, jadi seperti itu. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita ya mengenai pengambilan keputusan. Ya, jadi setiap perusahaan itu dia berbeda-beda bagaimana mereka mengambil suatu keputusan ya, bagaimana mereka bersikap dalam suatu organisasi tersebut ya, sikap pada para pimpinan-pimpinan. Tidak semua pimpinan itu sama ya, tidak semua, karena setiap orang kan berbeda-beda ya cara berpikirnya, cara pengambilan keputusan. Walaupun mereka sudah memiliki gaya kepemimpinan, tapi belum tentu mereka bisa mengambil keputusan itu secara bijak, secara pengalaman, walaupun mereka sudah lama, tapi mereka juga kadang-kadang beda cara pengambilan keputusannya. Ada yang lama, ada yang langsung cepat ya, tergantung gaya pemimpinan ya, tergantung dari jam terbang mereka juga seperti apa ya, bagaimana mereka berinteraksi dengan sosialnya ya, jadi seperti itu. Jadi mudah mereka mengambil suatu keputusan. Setiap orang juga mengalami juga masalah, pasti bagaimana mereka mengambil keputusan dalam hidupnya ya, cocok misal dalam diri kita, dalam diri seseorang itu ya, bagaimana yang cocok ya, kita ambil suatu keputusan yang tepat untuk diri kita. Oke adik-adik, sampai di sini dulu pertemuan kita, lebih kurang saya mohon maaf ya, kita ketemu lagi di minggu selanjutnya.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.